Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 53. Tentu saja setiap perpisahan adalah sesuatu yang berat dan sulit untuk dihadapi. Berpisah dari lingkungan yang begitu akrab dan pekerjaan yang sang dicintainya itu bukanlah sesuatu yang mudah tentunya. 32 tahun bukan waktu yang singkat dalam perjuangan dan pengabdiannya membangun perusahaan mereka ini sehingga bisa merambah ke beberapa kota. Perusahaan real estate dan properti yang cukup disegani karena pengalaman dan profesionalisme yang tak diragukan lagi. Ketika dia memilih mengakhiri semua itu, tentu bukan hal yang mudah, tapi setiap orang akan bertemu titik jenuh di mana dia harus memprioritaskan kebahagiaannya, bukan lagi ambisi. Kita mungkin bisa saja berpikir untuk terus berlari, tapi akan ada waktunya kita harus berhenti. Tapi tidak semua orang yang tahu kapan benar harus berhenti. Para direktur tampak tercengang. Seolah tak percaya komisaris utama ini tiba saja mengambil keputusan untuk mengundurkan diri. Karena ditilik dari usianya, Pak Wijaya masih cukup mampu 10 bahkan sampai 20 tahun ke depan memegang jabatannya itu, tanpa harus segera digantikan. Mita tampak sekuat tenaga berusaha menahan emosinya saat berada di ruangan meeting itu, supaya dia mampu menjaga keanggunan dan wibawanya di depan para direktur perusahaan itu. Andai saja di ruangan itu hanya mereka bertiga, Sarah dan mantan suaminya saja, maka dia akan mencekik keduanya dengan tangannya sendiri. Wijaya telah bermain dengan sangat cantik dalam permulaan pembalasan dendamnya yang terselubung itu. Menyerahkan saham kepada Sarah sama saja dengan membuat keluarga Rudiat secara tidak langsung menguasai 70% saham perusahaan. Pak Rudiat kemudian berdiri mengucapkan rasa beratnya atas pengunduran diri rekannya itu. Karena Pak Wijaya memang adalah partnernya sejak awal dalam memulai perusahaan ini. Selamat bergabung dengan perusahaan ini secara langsung Ibu Mita. Semoga kita bisa tetap menjaga stabilitas perusahaan bersama. Sama. Kalimat itu disampaikan Pak Rudiat saat mengakhiri pidatonya dalam pertemuan rapat Dewan Direksi yang lebih tepatnya seperti agenda pisah sambut itu. Menjelang siang, pertemuan itu berakhir. Kita harus bicara. Mita menahan Wijaya dan Sarah di dalam ruangan itu ketika semua orang beranjak keluar untuk melanjutkan jamuan makan siang yang disediakan di aula gedung. Sebagai bentuk penghormatan Pak Wijaya, mereka mengadakan makan bersama para karyawan di sana. Apa yang harus kita bicarakan lagi, Pak Wijaya? Tampak acuh menanggapi. Semenjak mereka bercerai rasanya begitu lega tidak harus bersikap palsu pada Mita. Jangan bersikap seperti kamu tak tahu, Pak. Apa dengan apa yang ingin aku bicarakan? Sahut mama angkat Sarah itu dengan ketus. Sarah memegang lengan papa angkatnya, menenangkan sang papa. Seolah mengatakan tidak ada yang perlu dirisaukan. Sarah ada di sampingnya. Sayang. Raka urung keluar. Alis naik. Dengan sikap menunggu. Karena ruangan itu hampir kosong. Semua orang sudah keluar kecuali mereka berempat. Tidak apa-apa, kami hanya akan bicara sebentar. Sarah melemparkan senyum pada sang suami. Dia tahu Raka selalu cemas jika dia berdekatan dengan mama angkatnya itu. Sejenak Raka menatap istrinya itu dengan ragu sebelum kemudian dia memutuskan untuk menunggu di luar ruangan. Kenapa kamu begitu bodoh? Dengan raut murka Mita langsung mencecar pada laki yang kini berdiri dengan kaku di depannya itu. Kamu benar bodoh. Menyerahkan sisa saham pada anak haram ini yang bahkan bukan anakmu sendiri. Mata Mita nyalang seperti serigala lapar. Telunjuknya terarah kepada Sarah yang berdiri di samping papa angkatnya itu. Wijaya berangsur maju. Lalu dengan tatapan sedingin es dia menangkap tangan mantan istrinya itu. Turunkan tanganmu. Jangan pernah mengatakan bahwa Sarah adalah anak haram. Dia adalah putriku. Seharusnya telunjukmu itu kamu arahkan pada wajahmu sendiri. Karena bahkan anak haram sekalipun jauh lebih terhormat dari perempuan J. Lang.
Lalu dengan sikap kasar, Wijaya menghempaskan tangan Mita. Mita itu terkesiap dengan mulut terbuka lebar. Sungguh tak percaya dengan perlakuan mantan suaminya itu. Mereka bercerai tak lebih dari sepekan tetapi dia tak menyangka laki yang selalu banyak diam dan menuruti semua kehendaknya sepanjang pernikahan mereka itu, berlaku begitu berani padanya. Kamu, geraham Mita bergemerutuk. Matanya memerah karena amarah. Demi membela anak haram ini, kamu berani menyebutku Jeet Lang. Bibirnya yang tipis dengan sedikit kerutan di pinggirnya itu bergetar. Matanya sekarang beralih pada Sarah yang berdiri seperti patung tak mengeluarkan sepatah kata pun. Tapi matanya menatap lurus pada Mita seolah dia menunjukkan bahwa dirinya tak terintimidasi sedikit pun pada sikap kasar perempuan di depannya itu. Kamu bahkan lebih tahu sendiri bagaimana menilai dirimu. Karena orang yang melakukan pengkhianatan di belakang pernikahannya tentu saja tak pantas disebut perempuan baik. Baik, Wijaya menyahut dengan nada yang setengah menggeram. Mata Mita terbelalak mendengar kalimat yang begitu gamblang diucapkan oleh Wijaya. Dia tidak pernah merasa begitu dihakimi oleh orang yang pernah menjadi pasangannya itu seperti sekarang ini. Jangan kurang ajar, jaga mulutmu Wijaya, sahut Mita tanpa menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Saat kamu tak bisa menjaga mulutmu sendiri, jangan meminta orang lain untuk melakukan hal yang sama. Selama ini, kamu terlalu leluasa untuk bersikap otoriter dan sesukamu. Sekarang, buka matamu lebar. Aku bukan lagi orang yang berada di dalam kekuasaanmu. Dasar suami bodoh. Sumpah serapah keluar dari mulut Mita. Tangannya mengepal karena amarah. Karena meski dia berada tepan di depan Wijaya tetapi tak bisa berbuat banyak menelan semua perkataan sinis laki itu. Aku bukan suamimu lagi. Mita benar seperti banteng terluka demi mendengar hardikan yang keluar dari mulut Wijaya. Maaf. Tiba suara Sarah yang begitu tenang, menyela. Anda menahan saya dan Papa untuk membicarakan apa tepatnya? Jika tidak ada hal lain selain bertengkar, maka tidak perlu membuang waktu kami. Ucapnya terdengar formal dan hampir tanpa ekspresi. Lebih tepatnya ingin melerai pertengkaran dua orang di depannya itu. Tutup mulutmu Sarah. Jangan lancang. Anak tahu diuntung. Kepalamu semakin besar saja sekarang. Tukas Mita dengan kekesalan yang membeludak. Sekarang, aku minta padamu Wijaya. Alihkan saham dari Sarah itu kepadaku atau kepada anakmu sendiri Sally. Jangan membuat lelucon seperti ini. Dalam perjanjian cerai tidak ada mencantumkan nama Sarah sebagai penerima waris. Dalam draft itu bukankah saham perusahaan ini menjadi milik kita 50-50? 30% yang aku punya terserah padaku hendak kuapakan. Bukan lagi urusanmu. Jadi apapun kebijakanku, tidak lagi ada hubungannya denganmu. Dan ingat lagi satu hal. Aku menyerahkan saham ini kepada Sarah setelah kita bercerai. Jadi jangan ungkit perjanjian cerai itu. Sarah tidak berhak menerima apapun darimu. Sarah adalah darah daging Winarta adik kandungku. Dia berhak menerima apapun dariku. Kamu lupa. Sally anak kandungmu lebih berhak daripada dia. Aku juga tidak lupa Mita, bahwa kamu juga menjebak ayahnya untuk memuaskan nafsu setanmu. Mita terjajar selangkah ke belakang dengan wajah merah padam. Dia seperti baru saja ditampar oleh Wijaya. Matanya yang merah itu seolah hendak melompat dari rongganya. Winarta sampai akhir hidupnya menderita karena ulahmu. Bahkan anaknya pun menanggung derita karena kegilaanmu. Aku tak akan menutup mataku lagi dengan semua yang kamu lakukan. Semua keputusanku tidak lagi di bawah intervensimu. Jadi, berhentilah berusaha mengancamku. Sarah hanya bisa memandang wajah papanya itu. Tak pernah dia melihat laki yang menurutnya paling penyabar di dunia ini, berucap dengan begitu tajam bahkan nyaris tak berperasaan. Dan untuk Sally, aku telah menyerahkan hampir semua harta yang kumiliki padanya. Bukankah sebagai seorang ayah aku tidak lupa? Semua jerih payahku puluhan tahun hampir semuanya adalah miliknya.
Jangan pernah kamu bandingkan apa yang telah kuberikan pada Sally dan apa yang bisa kuberikan pada Sarah. Pak Wijaya menatap Mita. Dia seolah begitu murka dengan mantan istrinya itu. Tapi saham ini, kamu sangat tidak adil. Sally menerima semua harta yang kukumpulkan tanpa bersusah payah bekerja. Tapi Sarah, dia menerima saham itu. Tak akan menjadi harta jika dia tidak memikirkannya dan bekerja. Sekarang, katakan aku tidak adil di mana? Mita terdiam tapi tubuhnya gemetar tak bisa menerima semua yang didengarnya. Seseorang yang terbiasa menang dalam segala hal akan kesulitan saat harus menerima kekalahan. Papa, sebaiknya kita pergi. Sarah menyentuh bahu Wijaya, berusaha menenangkan papanya itu. Sarah, lebih baik kamu menyerahkan saham itu baik kepadaku. Mita melotot pada Sarah, berusaha mengancam anak yang sedai dulu tak pernah berani menyanggahnya itu. Maaf, Ma, aku sekarang hanya mendengarkan Papa. Jawabannya adalah sama seperti Papa. Sarah menarik sudut bibirnya membentuk sebuah senyum. Terlihat kecut dan dipaksakan. Jika tak ada yang harus kita diskusikan lagi, alangkah baiknya tidak membuat semua orang menunggu di aula. Sarah hendak membalikkan badannya, mengikuti papanya yang telah berjalan ke arah pintu. Oh, iya. Setelah ini kita mungkin akan sering bertemu. Semoga kita bisa semakin akrab. Dulu, aku begitu takut meskipun hanya menatap wajahmu. Tapi sekarang, aku sangat ingin menikmati kebersamaan denganmu. Selamat datang di perusahaan keluarga kita. Suara Sarah tanpa tekanan tanpa emosi. Seolah kalimat yang diucapkannya itu bukan sarkas. Sebelum kemudian benar membalikkan badannya tanpa permisi dan berjalan pergi. Mita tercengang di tempatnya berdiri dengan kaki gemetar. Sarah benar tak dikenalnya lagi. Ataukah sebenarnya dia tak pernah sungguh mengenal anak yang telah disandranya atas nama sakit hatinya pada masa lalu itu? Mita tak menyadari. Setiap luka dan sakit hati yang telah ditorehnya bisa mengubah seseorang selembut Sarah pun bisa menjadi lebih berani. Sarah menatap ruangan komisaris yang diwariskan papanya itu padanya. Ruangan besar itu, 2 kali lebih besar dari ruangan Raka. Ruangan papa Sarah ini bersebelahan tepat dengan ruangan papa Raka. Karena pada lantai yang sama. Aku tidak mau menempati ruangan ini. Sarah berucap dengan ragu sambil berbalik kepada Raka. Kenapa? Raka mengerutkan keningnya. Aku lebih menyukai ruanganmu. Jawab Sarah pendek. Ibu komisaris mau bertukar ruangan. Goda Raka. Membuat Sarah cemberut. Jangan memanggilku seperti itu. Atau malam ini Dedi undur. Undurku biarkan tidur di luar. Kok jadi serius begini ancamannya? Raka tertawa melihat istrinya yang semakin masam saja wajahnya. Kamu sekarang adalah bosku. Loh. Raka mengedipkan matanya dengan genit. Hei, sayang. Aku kan sudah bilang jangan panggil aku bos. Boleh dong. Sekali menggoda bos sendiri. Raka terkekeh. Punya bos secantik ini. Tidak heran bawahan bisa betah sampai belain Ronda di kantor. Lanjut Raka sambil mesem. Tidak lucu. Sarah menyahut dengan kesal kepada Raka. Tenang saja. Di kantor kamu adalah atasanku tapi di rumah kamu tetap adalah istriku. Jadi Momi undur tetap jadi bawahan Dedi ya. Apalagi kalau Kukuk sudah lapar. Raka tergelak. Urusan Kukuk selalu nomor 1. Sarah menarik sudut bibirnya, manyun. Ini adalah hari pertama Sarah mulai turun ke kantor secara resmi. Sebenarnya Sarah enggan menerima tugas ini dan lagi dia sama sekali tidak berpengalaman di bidang properti seperti ini. Apalagi perusahaan ini sangat besar. Dia tidak tahu harus mengerjakan apa. Jika urusan mendesain pakaian dan mengurus butik, Sarah mampu memikirkannya tapi menangani perusahaan sebesar ini dia merasa buta huruf sama sekali. Aku mau pulang saja. Sarah merapikan rambutnya yang hitam. Setengah merajuk kepada Raka. Sayang. Raka
tiba-tiba memeluk Sarah dari belakang. Papa telah mempercayakanmu tugas ini. Jadi belajarlah menjalaninya supaya Papa tak menyesal telah menyerahkan tanggung jawab sebesar ini kepadamu. Tapi, kesepakatannya kan, aku cuma atas namanya saja. Yang menjalankannya kamu, sayang. Ya, tapi setidaknya, kamu mengerti seluk-beluk perusahaan ini. Supaya tidak bingung kalau bertemu dengan kolega atau rekan bisnis kita. Aku tidak tahu apa soal pekerjaan ini. Aku akan mengajarimu pelan-pelan. Tenang saja, gurumu yang ganteng ini sudah punya lisensi sabar menghadapi kecerewetan Momi undur. Sebuah cubitan mendarat di pinggang Raka. Aku tidak pernah cerewet tapi kamu sering membuat kesal. Iya. Raka tertawa di telinga Sarah sambil mempererat pelukannya. Aku bukan orang yang cepat belajar. Aku akan bersabar membimbingmu. Sayang, jangan sampai mamamu membuatmu kalah. Sarah sejenak terpaku. Dia tahu Raka benar. Dia tak boleh pasrah saja. Jika tak ingin pengorbanan papanya ini sia-sia. Meskipun dia tahu Raka akan melakukan apapun untuk mengerjakan bagiannya, tetapi jika dia tak tahu apa, maka mama angkatnya itu akan selamanya menganggapnya tidak becus. Satu saja masalahnya sekarang yang paling sulit diatasi. Kalau ada kamu di sini, bisa susah konsentrasi. Raka goyangkan badan Sarah dalam pelukannya dengan sayang. Sudah kubilang kan, aku pulang saja. Maksudku, kalau kamu di sini, aku akan sibuk memandangmu. Lupa membaca proposal atau dokumen pekerjaan. Sarah tersipu malu dengan pipi yang seperti baru saja dicubit. Mendengar kelakar suaminya itu. Aku nantinya tetap akan lebih banyak di rumah daripada berada di kantor. Rae lebih penting bagiku. Ucap Sarah kemudian dengan lirih dan terdengar serius. Itu sudah pasti sayang. Rae adalah hal terpenting bagi kita berdua. Semua pekerjaan ini mungkin penting tapi anak lebih utama. Kita bekerja sekuat tenaga demi masa depan anak. Jika anak dan keluarga terlantar karena pekerjaan, maka segala sesuatunya akan menjadi sia-sia, sahut Raka dengan bijak. Seorang istri boleh bekerja dan berkarir tapi jangan melalaikan tugas utamanya sebagai ibu. Aku tidak akan melarangmu andai kamu berambisi menjadi perempuan mandiri sekalipun. Hanya satu pintaku, jangan menelantarkan aku dan Rae. Karena jika kami kehilangan perhatian dan kasih sayang darimu, mungkin akan menjadi peluang celah hubungan kita menjadi renggang. Sarah terdiam mendengar kalimat panjang yang diucapkan oleh Raka. Sebagai seorang istri dia berusaha mencerna setiap permintaan dan teguran sang suami. Karena di dalam berumah tangga meskipun dia mampu menunjuk arah sebuah kapal tetapi tetap saja seorang suami adalah nahkodanya. Sayang, jujurlah padaku. Apakah sebenarnya kamu keberatan jika aku berada di posisi ini? Sarah mendonggak mencari wajah suaminya itu dengan raut yang bimbang sekaligus penasaran. Sayang, jujurlah padaku. Apakah sebenarnya kamu keberatan jika aku berada di posisi ini? Sarah mendonggak mencari wajah suaminya itu dengan raut yang bimbang sekaligus penasaran. Aku tak keberatan sedikit pun. Sayang, aku bahkan ingin mendukungmu mencapai apapun yang ingin kamu raih jika itu membuatmu bahagia dan puas. Jawab Raka lembut. Hanya saja, seorang suami tetaplah seorang laki. Laki yang dalam egonya selalu ingin merasa dibutuhkan dan dianggap superhero dalam keluarganya. Seorang suami adalah makhluk yang paling sombong, yang tak pernah ingin diremehkan oleh istrinya dalam hal apapun. Jadi setinggi apapun seorang istri itu berdiri, jangan pernah berusaha merendahkan suamimu dengan kelebihanmu. Karena jika itu terjadi, kita mungkin akan sulit untuk menemukan kesepahaman. Kalimat itu mengalir lembut, tanpa menggurui tapi lebih pada sebuah permintaan. Aku berjanji sayang, tetap akan berusaha menjalankan kewajibanku seperti semestinya. Bisik Sarah dengan suaranya yang bening. Raka melingkarkan tangannya di pinggang Sarah lebih erat. Tenang saja sayang.
Aku akan mengatasi semuanya bersamamu. Semua terserah kepadamu saja mau baiknya bagaimana. Aku tidak akan mempermasalahkan apa yang menjadi keputusanmu. Kamu memindahkan kantor ini ke rumah kita juga aku oke saja. Raka berucap sambil cengengesan. Terima kasih sayang. Sarah memeluk lengan Raka yang masih memeluknya dari belakang punggungnya itu. Secara pekerjaan, aku yang akan mengerjakan semuanya. Tapi nama kepemilikan tetap menggunakan namamu. Untuk menghargai keinginan papamu. Fokus saja kepada Baby Rai. Jabatan ini jangan membuatmu pusing. Raka mencium tengkuk sang istri dengan gemas. Untuk hal penting yang harus melibatkanmu, kita bisa diskusikan di atas ranjang. Raka terkekeh sambil menyusupkan kepalanya di balik rambut Sarah. Sarah menggeliat geli. Ciuman Raka di tengkuknya membuatnya menggelinjang. Hus, ini kantor. Ucap Sarah setengah berbisik. Ini kantor pribadimu sekarang. Tidak ada yang melarang. Kita bermesraan di sini. Sayang, kamu membuat dandananku berantakan. Kamu tidak dandan saja. Si Kukuk meronta melihatnya apalagi kamu dandan cantik begini. Salah siapa? Salah si Kukuk matanya suka melototin orang. Sayang, Kukuk ini tidak pernah sekolah. Cuma tahu jika lihat kamu, maunya pulang ke sarang. Alasan. Sarah berbalik dan mengalungkan tangannya di leher Raka. Sebuah kecupan mendarat di bibir Raka. Saat Raka menyosor hendak membalas, Sarah menundukkan wajahnya yang tiba-tiba muram. Ada apa? Tanya Raka mengerutkan keningnya. Urung berusaha menciumi istrinya itu. Menurutmu papa sekarang baik saja? Tanya Sarah dengan raut sedikit resah. Dia baik saja. Dan mungkin sekarang sedang tidur nyenyak di dalam pesawat menuju Kanada. Jawab Raka sambil tersenyum. Akhir tahun ini, kita dan Rae akan ke sana untuk mengunjungi papa. Raka menepuk lembut punggung sang istri. Papa Sarah memang telah memutuskan untuk sementara tinggal di Kanada. Dalam masa pensiunnya, dia memilih tinggal di ranch milik ayah kandung Sarah. Selain untuk menenangkan diri pasca perceraian dan semua kejadian yang dialaminya, dia ingin menjenguk dan membenahi kediaman adiknya itu. Winarta ternyata meninggalkan sebuah rumah dan guest ranch yang memperkerjakan beberapa karyawan. Selama ditinggal oleh Winarta dan tak pernah kembali karena dia meninggal, guest ranch ini dikelola oleh manajernya. Guest ranch yang asri ini telah diwariskan oleh Winarta atas nama Sarah sebagai anaknya, melalui perantaraan Wijaya. Peternakan yang dijadikan tempat berkunjung wisatawan itu telah dibangun Winarta hampir 20 tahun dan Sarah berjanji akan terus menjaga warisan sang ayah. Tempatnya menyembunyikan diri selama ini. Sarah mendongakkan wajahnya. Sekarang wajah itu berbinar kembali. Ya. Kita akan berlibur di Kanada tahun ini membawa Rae. Dia sudah cukup besar untuk jalan ke luar negeri. Dan kalau perlu kita bulan madu di sana. Kita kan, belum pernah bulan madu? Bulan madu apanya? Kita sudah punya ekor undur. Undurmu itu. Raut wajah Sarah yang bersemburat tampak malu. Malu mendengar rencana sang suami. Bulan madu malah lebih asyik saat sudah punya anak. Siapa tahu Rae beruntung punya adik bayi lagi. Tukas Raka. Mata Sarah bersinar cerah. Rasanya menyenangkan mendengar semua rencana suaminya itu. Dia tak sabar bertemu akhir tahun. Berbulan madu kedua dengan sang suami di Kanada. Sayang. Rae sepertinya sakit. Itu bunyi telepon dari Sarah yang membuat Raka seperti kesetanan pulang dari kantor. Mereka sudah tinggal di rumah yang baru. Otomatis tak ada mama yang biasanya menjadi penyelesai masalah yang berhubungan dengan bayi dan perawatannya. Memang ada Mbok Yem yang bersama Sarah merawat Rae, selain Suster Dian. Tapi seorang ibu selalu saja panik jika terjadi sesuatu yang tidak biasa dengan anaknya. Raka kalau sudah menyangkut keluarga kecilnya itu, sangat overprotektif. Dia paling tidak bisa mendengar jika ada yang tak beres menimpa anak dan istrinya itu.
Sayang. Rae, kenapa? Raka sudah muncul di depan pintu kamar. Dengan nafas yang tidak teratur. Sepertinya dia sangat terburu. Buru pulang dari kantor. Rae sepertinya demam. Dari tadi dia cerewet. Tidak mau lepas dari gendonganku. Biasanya mau sama Mbok Yem. Sekarang dia benar tak ingin disentuh orang. Sarah menjelaskan sambil menggoyang. Goyangkan tubuh Rae di dalam pelukannya yang nampak tertidur. Meskipun dalam keadaan setengah tidur sepertinya dia masih saja terdengar merengek kecil. Rae juga barusan mencret. Aku jadi benar khawatir. Dia makan apa tadi? Tidak makan apa. Apa? Cuma bubur tim, susu dan biskuit, seperti biasa. Dia tidak menelan sesuatu yang lain. Tidak sengaja? Tanya Raka lagi seperti reporter yang sedang mewawancarai korban banjir. Sepertinya tidak. Apa dia? Sayang, jangan bertanya terus. Sebaiknya kita bawa Rae ke dokter. Sarah menyela. Dia mulai terlihat kesal dengan pertanyaan suaminya yang menurutnya tidak menyelesaikan masalah. Raka menganggukkan kepalanya. Kelihatan dia bingung sejenak sembari menggaruk kepalanya. Dedi muda yang ganteng ini sepertinya benar sedang berusaha menekan kepanikan dalam hatinya. Raka menyentuh kepala sanaknya. Terasa hangat. Dia sudah minum obat? Aku sudah memberinya obat penurun panas. Sekarang sudah tak sepanas tadi. Suster Dian mana? Raka bertanya. Perawat itu adalah pengasuh Rae kalau Sarah sedang ada keperluan keluar rumah. Latar belakangnya adalah seorang perawat. Tapi dipekerjakan khusus oleh Mama Raka untuk membantu mengurus Rae dari awal kelahiran putra Raka. Untuk kesehatan Rae, biasanya Suster Dian yang lebih tahu. Suster muda ini adalah anak dari tetangga pelayan rumah mereka, Biasih. Bersambung dulu ya teman-teman.